Awal tahun 2021, jumlah kasus infeksi COVID-19 di Indonesia menembus jumlah lebih dari 1 juta orang. Jumlahnya terus naik setiap hari. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengerem aktivitas masyarakat dengan mengambil kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi semakin sulit dilakukan. Jadi ini menggambarkan bahwa untuk tahun ini terjadi perubahan forecasting karena adanya dinamika COVID yang hampir semua negara dan semua institusi tidak bisa memberikan prediksi secara sangat akurat bagaimana COVID mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Ekonom Indef Eni Sri Hartati menilai kasus penularan COVID-19 yang masih mengalami peningkatan akan berdampak buruk bagi pemulihan ekonomi, termasuk terhadap kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena dengan adanya kurva penularan yang masih meningkat tentu akan menurunkan tingkat confident para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang mestinya sudah mulai melakukan rencana untuk ekspansi usaha maupun meningkatkan kapasitas produksinya, maka menjadi surut kembali karena terpaksa harus tetap memenuhi protokol COVID. Di tengah melonjaknya kasus terinfeksi COVID-19, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pelaku usaha, di antaranya dengan mengurangi biaya atau pungutan seperti pajak dan listrik. Kita juga mengharapkan pemerintah bisa membantu menurunkan biaya-biaya seperti pajak, seperti listrik, seperti pungutan-pungutan yang kurang perlu, seyogianya pada tahun ini juga dikurangkan. Yang kedua tentu bagaimana pengusaha bisa menciptakan ide-ide yang kreatif untuk mendorong permintaan. Tahun ini pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional sekitar 553 triliun rupiah, lebih kecil dibandingkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi tahun lalu sebesar 579,78 triliun rupiah. Mampukah ekonomi kembali bangkit di tengah naiknya jumlah kasus terinfeksi COVID-19 dan upaya pemberian vaksin? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir dan tentu saja ketika kita bicara mengenai COVID-19 ada harapan besar dengan vaksinasi yang saat ini tengah dilakukan. Dan Presiden Joko Widodo sudah menerima vaksin untuk kali kedua dan tentunya ada harapan besar supaya vaksin ini benar-benar bisa memberikan angin positif untuk ekonomi karena ada trust di sana bahwa pandemi ini dimungkinkan bisa segera kita akhiri. Tetapi tentu saja kalau ini tidak segera dilakukan percepatan dengan strategi-strategi khusus yang out of the box, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tumbuh hingga 5% tentu akan menjadi berat di tahun 2021 ini. Lalu ketika kemudian COVID-19 yang angkanya terus naik bahkan sudah mencapai 13.000 kasus per hari, mampukah kemudian ekonomi kita bangkit? Untuk itulah di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema tersebut. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Sehat, Prof? Sehat. Ini kayaknya kerja keras terus-menerus untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah mengatur strategi keuangan kita yang konon kabarnya makin berat karena rasio pajaknya juga makin turun ya, Prof? Betul. Nanti kita coba tanya sama Prof. Hendrawan. Dan tentunya ada Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Umum HIPI, Bu Suryani Motik. Bu Yani sehat? Alhamdulillah. Ini Bu Yani udah makin pucet, kayaknya makin banyak teman-temannya yang gulung tikar. Nanti kita coba tanya mungkin apakah memang begitu. Ada Pak Peter Abdullah, ekonom KOR. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Pak Peter? Alhamdulillah makin sehat. Optimis, minus apa plus? Tetap optimis. Tetap optimis, harus tetap optimis. Saya sapa 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Pak Septian Haryoseto. Pak Seto, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Harus sehat terus ya Pak ya untuk bisa mendorong investasi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Dan tentunya ada
staf khusus Menteri Keuangan Mas Justinus Prastowo. Mas Justinus, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Mas Justinus? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini Mas Justinus harus terus sehat begitu ya, karena untuk atur utak-atik anggaran. Iya, ini saya pertama ke Bu Yani dulu deh. Bu Yani, teman-teman gimana Bu? Ini kan udah Januari, tahun baru, vaksin sudah ada, sudah disuntikan yang kedua kali ke Pak Jokowi tadi pagi. Ada hawa-hawa segar Bu dari teman-teman? Iya, yang jelas begini. Kalau pengusaha kita harus selalu berpikir optimis gitu ya, berpikir optimis, kita menatap masa depan, walaupun keadaan yang kita hadapi, kita di satu sisi kita harus optimis, tapi di sisi lain kan kita harus realistis gitu loh, realistis dalam artian bahwa ini kok COVID-nya nggak turun-turun gitu, walaupun sudah mulai ada vaksin juga baru 3,5 juta ya. Nah 3,5 juta tuh vaksin akan butuh berapa lama gitu untuk penduduk kita yang 250 jutaan kan gitu. Nah padahal konon akan efektif vaksin itu dilaksanakan pada saat kurvanya mulai mendatar atau pada saat orang-orang banyak yang negatif gitu ya. Tapi di kita belum. Nah itu yang bikin khawatir. Nah kalau trennya naik terus, bahkan Pak Jokowi sendiri sempat bilang ada kemungkinan bisa lockdown. Nah pada saat Pak Presiden bilang ini ada lockdown, itu buat pengusaha kan maju mundur gitu loh. Nah ini yang penuh ketidakpastian gitu. Jadi bagi lagi memang kita yang kita, karena ini balik lagi persoalannya adalah di kesehatan, kita berharap sekali bahwa pemerintah bisa menangani COVID lebih baik lagi, lebih cepat lagi gitu loh. Vaksinnya juga mungkin semoga bisa lebih cepat lagi masuk, tidak saja hanya Sinovac gitu. Menteri Kesehatan yang baru sih kasih harapan yang cukup lumayan lah gitu. Sudah banyak bicara ke publik, bisa menjelaskan. Lebih gitu. transparan terhadap informasi ya Bu. Ya kita bisa lebih melihat rencana kerjanya ke depan gitu. Jadi membangun optimisme gitu. Membangun optimisme itu perlu, tetapi harus tetap realistis. Catatan KOR seperti apa sebelum nanti kita tanya kepada pemerintah nih? Ya, kalau kita memang agak ini ya, ada tekanan dikarenakan angka dari kasus COVID ini yang terus meningkat. Ya. Semakin deg-degan ya. Justru seharusnya kan harapan kita kan pada periode di tahun 2021 ini, ya, awalnya kan kita optimis sekali ya. Dan harapannya di triwulan 1 ini perekonomian kita sedikit sudah mulai membaik, harapannya sudah mulai positif pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau dilihat dari tekanan yang disebabkan oleh terus naiknya angka kasus COVID yang kemudian mendorong atau memaksa pemerintah untuk melakukan PPKM atau pengetatan PSBB, ya kita kan harus realistis juga bahwasanya untuk triwulan 1 mau tidak mau kita harus mengkoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Kita tidak mungkin positif pada triwulan 1 dengan adanya PSBB yang diperketat atau PPKM. Dan ini diperpanjang sampai bulan Februari, tanggal 8 Februari. Kalau angkanya masih terus tidak tertangani dengan baik, ya angkanya terus naik, ini bisa diperpanjang lagi. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman di pengusaha itu akan semakin tertekan. Karena apa? Pengusaha ya tetap melihatnya kan ke depan. Tidak hanya untuk hari ini tapi juga ke depan. Jadi ketidakpastian itu akan membuat mereka tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik kan. Dan inilah yang akan menyebabkan semakin tertekan lagi perekonomian kita di triwulan 1 ini. Harapan kita triwulan 1 bisa membaik, ya harus dikoreksi jadinya. Tapi kalau kita melihat ada investasi yang sedemikian besar sudah mulai masuk begitu ya Pak Peter. Tetapi di sisi lain rasio perpajakan kita juga berat. Nah ini kan tentunya juga jadi catatan tersendiri karena sekarang ini kita sangat bergantung dari APBN pemerintah. Nah kalau dari catatan Pak Peter di KOR seperti apa? Nah memang investasi angkanya naik, tapi catatannya adalah investasinya kemana, ya. Dan investasi itu baru akan dia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kalau dia sudah masuk ke dalam
PMTB atau pembentukan modal tetap brutonya ya yang ada di BPS. Jadi catatan investasi itu kan ada catatannya di BKPM, ada di catatannya BPS ya. Catatan BKPM udah naik ya, tapi di BPS belum tentu naik ya. Dan catatan di BKPM itu juga tidak menjelaskan kan dia masuknya kemana ya. Dugaannya sekarang ini masuknya ke hanya satu sektor tertentu yang memang menjanjikan sekarang ini karena adanya kenaikan harga komoditas. Tapi secara menyeluruhnya ya belum, karena seperti teman-teman di pengusaha tahu kan, di tengah kondisi yang sekarang ini konsumsi turun ya, tidak mungkin pengusaha melakukan investasi ya. Jadi investasi yang sekarang ini yang disebutkan itu meningkat, itu belum bisa menjadikan modal kita untuk meyakini bahwasanya triwulan 1 ini kita bisa naik. Perekonomian kita baru akan bisa membaik ketika pandeminya ini sudah tertanggulangi. Syaratnya cuma satu itu kok sebenarnya, tertanggulanginya pandemi. Dan oleh karena itu yang kita harapkan sekali, saya sangat setuju tadi, yang sangat kita harapkan adalah upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menekan laju kenaikan angka kasus COVID ini. Kalau dari Komisi 11, Pak Prof, tentu kan ada komunikasi yang terus-menerus dan berkesinambungan ya berkaitan mengenai pandemi ini, karena dampaknya sangat luas, bukan cuma di kesehatan tetapi justru ke ekonomi. Dan nanti kalau ekonomi ini terus hancur, tentunya makin banyak lagi dampaknya. Teman-teman di Komisi 11 evaluasinya seperti apa sejauh ini? Ya, jadi ke depan ini kan ada dua hal yang kita harapkan bisa menjadi pengubah permainan, game changers. Yang pertama suksesnya vaksinasi, terus yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada lembaga baru yang dibentuk, yaitu Lembaga Pengelola Investasi. Nah, bahkan saya berpikir ini belum menjadi bahan rapat di Komisi 11. Saya berpikir mengapa kita tidak melakukan tax amnesty jilid 2? Karena ini tidak terpikirkan dalam kondisi di mana kita menghadapi problem fiskal, ya. Ini justru tax amnesty yang penting dilakukan, sehingga game changers yang kita miliki menjadi semakin bervariasi. Saya setuju sekali kalau vaksinasi tidak berhasil, virusnya sempat mengalami mutasi, vaksinasinya menjadi dalam tanda petik tidak efektif, tidak terlalu efektif. Itu sebabnya ada perlombaan antara akselerasi percepatan vaksinasi dengan waktu yang dibutuhkan oleh virus itu bermutasi. Jadi harus ada strategi khusus untuk bisa kita segera keluar dari dalam tanda petik resesi atau kontraksi ekonomi yang sedemikian dalam ini. Tapi kita tentu ingin tahu seperti apa pemerintah mengupayakan agar catatan-catatan tadi itu benar-benar bisa diupayakan yang terbaik. Sesaat lagi kita akan tanyakan dari Kemenko Marifest termasuk juga dari Kemenku. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ada beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh pengusaha, ekonom termasuk juga DPR. Salah satunya harapan besar dari SWF yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sudah ditandatangani ketentuan sebagai landasannya. Nah, tapi seperti apa kemudian strateginya kalau dari Kemenko Marifest untuk bisa mendorong makin cepat realisasi investasi ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi ini bisa segera dilakukan? Pak Seto tentunya bisa menceritakan, sharing dengan kita di sini. Silakan, Pak Deputi. Ya, terima kasih Mbak Mano, Prof. Hendrawan, Pak Peter, dan Ibu Wakil Ketua Kadin ya, tadi atas masukan-masukannya. Kalau dalam catatan kami, Mbak, sebenarnya kita melihat kuartal keempat itu ada recovery ekonomi yang semakin baik. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan terkait dengan recovery yang terjadi di kuartal keempat kemarin. Pertama, saya kira performance ekspor kita di kuartal keempat ini sangat baik, Mbak, terutama didorong oleh ekspor di sektor industri besi dan baja. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ekspor industri besi dan baja yang ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kebijakan hilirisasi kita, terutama di sektor nikel, itu ekspornya mencapai 10,6 miliar dolar. Nah, ekspor ini kemudian membantu performa ekspor kita di tahun 2020 secara keseluruhan ya. Yang hanya kalau kita lihat kontraksinya itu 2,6% dibandingkan tahun 2019. Nah, kalau kita bandingkan krisis sebelumnya yang kita alami, yaitu tahun 2010, karena global financial crisis,
ekspor kita pada tahun 2010 itu terkontraksi hampir 7% gitu. Jadi sebenarnya di sini ada secercah harapan bahwa performance ekspor kita ini di tahun 2020 relatif lebih resilient ya pada periode krisis dibandingkan periode-periode sebelumnya. Nah, tentu saja ini yang kita harapkan dengan performa ekspor yang lebih baik, ini kedepannya bisa mendukung nanti penyerapan tenaga kerja dan sekaligus juga menjaga daya beli dari masyarakat. Nah, dengan ekspor yang baik, terus kemudian saya lihat juga spending dari pemerintah, absorption-nya juga semakin baik di kuartal keempat. Kita melihat sebenarnya di kuartal keempat itu ekonominya bisa tumbuh, bisa mungkin kontraksi hanya minus sekitar 0,7 atau 0,8% ya. Jadi full year-nya mungkin itu tadi yang seperti disampaikan di chart yang ditampilkan itu minus 2,2 sampai dengan minus 1,7. Saya pikir ini prestasi yang cukup baik ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya harapannya ada, kita lihat ada proses recovery ekonomi yang masih berjalan. Saya ambil contoh lagi purchasing in manufacturing index-nya kita ya, itu juga selama 2 bulan berturut-turut itu ada di atas 50, berarti di November dan Desember, berarti ini juga menunjukkan adanya ekspansi ya dari sektor industri kita. Jadi sebenarnya ini ada recovery, namun tadi yang disampaikan, menurut kami memang recovery-nya ini masih cukup fragile ya, jadi kita harus menyikapinya secara hati-hati. Terutama ini tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Peter, sudah disebutkan oleh Ibu Wakil Ketua Kadin, bahwa COVID ini yang akan memberikan tekanan ya kepada ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, saya pikir ini akan membuild ekspektasi orang. Jadi orang akan lebih suka untuk menyimpan uangnya, Mbak. Ini kita sebutnya kalau di dalam ekonomi precautionary motive ya, di bank untuk jaga-jaga kalau misalnya dia sampai kena atau segala macamnya. Nah, ini tentu saja tidak bagus buat perekonomian. Jadi makanya pemerintah mengambil kebijakan PPKM ini, pengetatan aktivitas masyarakat supaya ya ini COVID-nya bisa kita kendalikan. Dan memang ini nggak bisa immediate, Mbak, impact-nya ya. Kalau kita belajar PSBB yang dilakukan DKI di bulan September, itu baru kita bisa lihat dampaknya itu sekitar 4 minggu ya, setelah PPKM-nya ini berjalan. Jadi memang ini masih ada uncertainty, saya lihat. Kalau dari data-data yang kami olah, memang satu hal yang kita butuh dukungan dari masyarakat adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi PPKM ini. Misalnya kalau disampaikan bahwa WFO-nya hanya 25%, restoran ini hanya boleh 25% juga kapasitinya. Nah, ini sebaiknya juga dipatuhi gitu, karena kalau tanpa ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini akan sangat sulit nanti kita mencapai flattening dari kasus. Sebagai contoh yang saya ambil, Mbak, kalau kita memantau data mobilitas di provinsi-provinsi di Jawa yang melakukan PPKM ini, penurunan mobilitasnya itu baru berkisar antara 20 sampai 25% secara rata-rata. Padahal ketika PSBB di DKI diberlakukan di bulan September, itu penurunan aktivitas masyarakatnya ada di antara kisaran 30 sampai 40%. Dan itu baru kemudian case-nya kita bisa lihat 4 minggu kemudian itu mengalami flattening dan terus menurun ya, terutama jumlah kasus aktifnya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat krusial menurut kami, bagaimana kerjasama dari masyarakat termasuk dunia usaha juga untuk mematuhi PPKM ini. Ini yang saya lihat ini yang masih belum optimal. Karena kalau dari sisi pemerintah, kalau kita harus melakukan enforcement gitu ya, misalnya nanti ada polisi atau pamong praja yang turun ke kantor-kantor atau ke restoran segala macam. Saya pikir nanti juga ini ada ekses negatif yang saya pikir juga tidak perlu gitu. Jadi kalau masyarakat, dunia usaha juga menyadari bahwa memang kita butuh kerjasama supaya mematuhi PPKM ini, saya pikir ini akan berjalan sesuai nanti keinginan kita hasilnya. Nah, di 2021 ini ada beberapa engine of growth yang kita lihat. Terus terang, Mbak, kalau dari sisi investasi, terutama di sektor hulu ya,
hilirisasi, di sektor besi dan baja, di sektor lithium baterai segala macam. Kita melihat ada banyak sekali interest yang masuk, dan sebagian besar realisasinya itu sudah berjalan dari pertengahan tahun lalu, dan progres konstruksinya tentu akan berjalan sampai tahun ini. Yang menjadi catatan kami memang, Mbak, ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Peter ya, bagaimana kita bisa merekonsiliasi antara PMA dan PMDN dengan PMTDB yang ada di dalam komponen GDP ya. Kalau kita lihat memang PMTDB yang ada di komponen GDP itu 70%-nya adalah sektor properti, sektor bangunan gitu. Jadi kalau kita lihat selama ini COVID-nya belum bisa dikendalikan, sektor properti atau real estate-nya belum kembali, ini mungkin PMTDB-nya masih akan terus tertekan gitu. Nah, sementara kalau yang di PMA dan PMDN, ini kan mereka investasinya tidak hanya masuk dalam bentuk bangunan, tapi ada mesin, terus mereka juga ada working capital dan lain-lain. Ini yang kita lihat memang kalau di PMA dan PMDN dampaknya akan lebih menyebar kepada beberapa komponen GDP yang lain. Ambil contoh misalnya Mbak, di Indonesia bagian timur, di Halmahera, di WDB, di sana ada satu kawasan integrasi hilirisasi besi baja dan baterai yang akan kita bangun. Saat ini sudah merekrut hampir 8.000 orang, Mbak, padahal itu baru kita mulai dari sekitar awal 2020 ya. Yang menurut saya sangat menyedihkan dari sana, para pengusahanya itu harus merekrut orang-orang dari lulusan SD, SMP, SMA, sampai yang saya temukan kemarin di sana ilmu keperawatan itu harus di training untuk bisa menjalankan control room yang ada di smelter gitu. Saking scarcity-nya dari tenaga kerja gitu. Jadi saya pikir dengan adanya investasi seperti ini bisa merekrut tenaga kerja yang tadi saya sebutkan, walaupun mereka harus di training terlebih dahulu. Saya pikir ini satu hal yang positif. Yang kedua tadi memang yang sudah disebutkan sovereign wealth fund, kita harapkan nanti transaksi pertama bisa dimulai di kuartal kedua, Mbak, tahun 2021. Kemungkinan besar yang akan masuk itu adalah di sektor jalan tol. Kita akan melakukan recycle dari aset-aset jalan tol yang saat ini sudah ada, terutama yang ada di Trans Jawa, yang ada di Pulau Jawa. Ini yang kita lihat IRR-nya sangat bagus. Minat investornya sendiri, karena waktu itu saya mendampingi Pak Menko roadshow ke Amerika, ke Jepang, ke Arab Saudi, ke Uni Emirat Arab. Mereka sangat tertarik sekali dengan rencana pemerintah ini. Kenapa SWF di Indonesia ini menjadi lebih menarik? Karena biasanya, karena gini, kita menyiapkan pipeline investasi yang menarik juga buat mereka. Jadi kapital mereka bisa dideploy secara cepat, tidak perlu menunggu, sehingga nanti kita harapkan returnnya juga akan jauh lebih atraktif gitu, dibandingkan nanti mereka harus cari-cari dulu investasinya. Nah, memang tahun ini kita siapkan ada 3 aset yang akan di-recycle. Yang pertama tadi ya jalan tol, yang kedua itu airport, itu terutama nanti ekspansi di Bandara Soekarno-Hatta. Itu juga ada beberapa investor ya, baik investor strategis ataupun investor dari institusi keuangan yang tertarik gitu. Yang terakhir nanti juga memang ada pelabuhan. Jadi kita harapkan dengan adanya SWF ini, fungsi pembiayaan pembangunan terutama untuk infrastruktur tidak lagi mengandalkan hanya dari sisi APBN. Mungkin nanti APBN-nya bisa benar-benar diprioritaskan untuk proyek-proyek yang secara IRR rendah tapi dampak ekonominya mungkin lebih bagus. Ya, kalau dari sisi investasi tadi sudah dijelaskan, tapi dari sisi anggaran tentunya Kementerian Keuangan juga punya strategi untuk bisa mengupayakan agar percepatan pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai. Mas Justinus akan jelaskan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Justinus, ini kita menantikan nih strategi dari Kementerian Keuangan yang out of the box supaya kita ada secercah harapan di 2021 ini. Silakan Mas Justinus. Ya, terima kasih Mbak Mano. Terima kasih untuk insight dan masukan tadi dari Prof. Indrawan, Bu Yani, Pak Peter, dan tadi Pak Sepa sudah menjelaskan dengan cukup rinci dari sisi investasi. Dari Kementerian Keuangan tentu saja kami mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa sebenarnya kita punya modal yang cukup bagus di 2020. Mas Justinus. Iya, sepertinya audionya bermasalah. Mas Justinus mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Iya, kita akan perbaiki hubungan dengan Mas Justinus nanti. Sambil Bu Yani pasti sudah dengar dong. Nah, ini pengusaha
ada harapan-harapan optimisme yang tadi sudah disampaikan sambil kita menantikan hubungan koneksi lagi diperbaiki dengan Mas Yunus. Sebenarnya gini, tadi kita bincang-bincang dengan Pak Peter Abdullah ya sebelumnya ya. Terus yang kita rasakan nih di dunia usaha, pemerintah tuh kasih uang kan, yang lalu 700 triliun, yang sekarang hampir mendekati 600 sekian ya triliun. Nah masalahnya kita nih uangnya nih tepat sasaran atau tidak? Kenapa di masyarakat tuh dalam artian dunia usaha tidak merasakan? Contoh singkatnya saja, misalnya di restrukturisasi perbankan. Oke, dunia usaha di restructure. Habis di restructure, lalu respon dari bank, kan yang dibutuhkan sekarang setelah restructure tambah modal dong. Modal kerja supaya bisa jalan lagi. Ini perbankan rata-rata boleh dicek mau BUMN mau swasta. Begitu di restructure mau minta tambah nggak bisa, ya udah ikut restructure, ya nggak boleh. Nah uang kan akhirnya ini kayaknya OJK dan BI mesti ngecek nih. Duit yang dikasih ke banknya sama bank tuh untuk window dressing aja. Jadi padahal katanya kasih bunganya kan 4%. Nah dari pemerintah kasih ke bank sama bank supaya nggak macet, kredit yang mahal dikasih ke 4%. Harusnya 4% ini dikasih ke pengusaha biar dunia usahanya jalan lagi, muter lagi. Sehingga kalau uang berputar di masyarakat banyak, itu kan ekonomi akan hangat. Di mana-mana kan teorinya kalau lagi krisis kayak begini, tabur uang di masyarakat. Bukannya diketatkan gitu loh. Nah ini yang kita nggak lihat gitu. Nah itu yang saya pikir yang perlu dievaluasi lagi gitu dari kebijakan yang sekian banyak. Supaya ekonominya hangat dan yang nyimpan uang jadi punya PD lagi kan. Sekarang kan nih uang simpanan di bank tinggi. Gitu. Nah kenapa? Karena dia ngelihat ini ekonomi nggak bergerak. Jadi ngapain saya spending? Kalau sudah didorong, kan pemerintah sekarang nih dorongannya tetap gitu. Nah didorong lewat stimulus-stimulus tadi, lewat moneternya gitu, bukan hanya fiskal. Nah nanti yang lainnya tuh ikut bergerak. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Coba kita tanya lagi sama Mas Yunus. Mas Yunus sudah benar kan ini tentunya audionya, karena kita ingin mendengar secara gamblang dari Mas Yunus penjelasannya di Kementerian Keuangan, strateginya bagaimana. Silakan Mas Yunus. Ya Mbak Mano, mohon maaf terputus. Saya lanjutkan, kita sebenarnya bisa menjaga performance dengan cukup baik ya di tengah situasi yang sangat tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi kita juga relatif baik dibanding negara lain. Defisit fiskal juga bisa kita jaga, kita termasuk moderat dalam pelebaran, dan penambahan utang untuk pembiayaan juga paling kecil, paling rendah di antara negara-negara lain. Kita juga bisa mengelola dengan cukup baik, ternyata bansos di tahun 2020 itu dapat menahan laju pemburukan. UMKM yang lalu bisa bertahan di masa pandemi. Tentu kita ingin lanjutkan di tahun 2021. Strategi yang kita ambil, kita melanjutkan stimulus yang ada, stimulus fiskal, dengan fokus pada peranan kesehatan. Kita all out dengan vaksinasi gratis dan dukungan lain, termasuk stimulus untuk para pelaku UMKM dan pelaku usaha supaya dapat segera bangkit karena tertolong. Lalu prioritas, kita punya program prioritas yang akan menggerakkan perekonomian karena bersifat padat karya dan juga fokus pada beberapa sektor yang punya multiplier efek lebih besar. Pengadaan barang jasa dimulai lebih awal sehingga diharapkan ekonomi bisa bergeliat lebih cepat. Lalu refokus pada penanganan pandemi ini, sekarang semua kementerian, lembaga, Pemda juga bergerak untuk melakukan efisiensi sehingga kita betul-betul bisa memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk sektor prioritas tadi. Itu dukungan-dukungan yang saat ini kita siapkan. Nah, terobosan yang lebih awal ini diharapkan dapat beriringan dengan penanganan kesehatan yang lebih baik. Kita optimistik, Pak Menkes juga telah menyampaikan kita akan all out untuk menangani soal kesehatan ini sehingga mudah-mudahan ini lebih cepat. Dan tambahan lagi Mbak Mano, kita juga sekarang fokus bagaimana memanfaatkan peluang untuk daerah non PPKM di luar Jawa dan Bali. Ada potensi yang besar di sana. Nah, stimulus kebijakan bisa pertama-tama diarahkan ke sana
supaya mereka juga bergeliat lebih awal, terutama juga yang berorientasi pada ekspor, agar ini secara agregat menggerakkan perekonomian kita. Tapi Mas Justinus, dari komunikasi dengan Bank Indonesia ataupun OJK dalam hal untuk upaya perbaikan dan termasuk restrukturisasi yang menjadi strategi, tadi ada keluhan pengusaha bahwa sepertinya masih setengah hati untuk bisa mengucurkan dana yang bisa digunakan sebagai modal bagi pengusaha untuk bisa bergerak. Nah, evaluasi awal di teman-teman Kementerian Keuangan bekerjasama dengan hasil komunikasi dengan Bank Indonesia dan OJK ini seperti apa, Mas? Ya, malam ini juga dilakukan rapat KSSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK dan juga Ketua LPS dalam rangka untuk secara awal kita melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan fiskal moneter supaya beriringan dengan lebih baik. Evaluasi kita di tahun 2020 memang betul ada beberapa hal yang tidak optimal, maka pemerintah melakukan penempatan dana di bank-bank himbara dan BPD demi memastikan ada ketersediaan dana yang bisa diakses secara murah oleh para pelaku usaha. Tadi Bu Yani menyampaikan masukan dan ini akan kami jadikan bahan evaluasi supaya tahun ini kita bisa mendukung sektor usaha terutama dalam hal kredit dengan lebih baik. Ini yang diharapkan dan kami optimistik dalam waktu cepat KSSK juga bisa berkoordinasi dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terutama memenuhi kebutuhan dari pelaku usaha yang paling terdampak. Lalu bagaimana wacana teks amnesti? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Di situasi yang memang sulit diprediksi ini butuh kebijakan yang strategis tetapi efektif. Nah, Pak Peter tadi sudah dengar seperti apa kemudian strategi, daya dan upaya termasuk diusulkan teks amnesti. Nah, catatan Pak Peter nih sekarang kalau dari hasil apa yang sudah tadi disampaikan. Ya, kalau saya sih nggak mikirnya terlalu rumit ya, berpikir mengenai strategi yang rumit. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal tadi kan perekonomian kita ini kan sederhana sebenarnya ya. Jatuhnya perekonomian kita kan disebabkan oleh persoalan yang tanda kutip sederhana, yaitu pandemi. Jadi ya kalau pandeminya selesai perekonomian kita akan membaik. Tetapi yang harus dipersiapkan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan momentumnya nanti. Ya. Jadi yang harus disiapkan itu adalah bagaimana kebijakan itu tepat pada waktunya. Nah ini, tepatnya seperti apa Pak Peter? Karena kalau kita bikin kebijakan di tengah pandemi sekarang ini, pandeminya lagi 1 juta naik terus, kayak setiap hari pecah rekor, itu kita mau bikin strategi apapun nggak bakal jalan. Tapi yang harus disiapkan adalah bagaimana ketika pandeminya itu melandai, kita siap-siap bebas dari pandemi, kita siapkan sebuah kebijakan yang akan benar-benar mendorong. Misalnya, tadi yang disebutkan Bu Yani tadi. Bagi-bagi duit tadi misalnya. Ya, tapi bagi duit yang benar ini ya. Ya perusahaan yang memang berusaha suka benar. Kan bagi-bagi duit sebenarnya. Karena apa? Karena yang akan dibutuhkan adalah dari sisi dunia usaha. Dunia usaha kan pasti membutuhkan modal kerja baru. Dia nggak mungkin dia langsung lari nanti ketika pandemi selesai mereka langsung lari, nggak mungkin. Konsumsinya pun juga belum banyak sebanyak Konsumsinya itu. juga belum tentu ada. Jadi yang harus disiapkan itu adalah ketika pandeminya selesai, konsumsi atau demand-nya ada, supply-nya kita siapkan. Dan untuk itu pasti perlu oli nih, perlu ada penggerak. Nah inilah yang harus disiapkan, bentuknya seperti apa. Tidak cukup hanya sekedar memberikan bantuan potongan pajak. Ya, saya yakin seperti itu dunia usaha akan melihatnya. Ya, saya nggak ada, mau dipotong apa? Ya, saya nggak cukup hanya dengan potongan pajak, tapi saya juga perlu modal kerja baru, dana segar baru, dan inilah yang harus disiapkan. Saya kira nggak perlu terlalu rumit-rumit, kita strateginya itu yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat. Tapi pernah negur bank-bank itu nggak sebagai kolega di DPR untuk bisa membantu pengusaha? Ya kami kan dalam fungsi pengawasan, tentu kami menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat. Tetapi begini, kalau kita sederhanakan, resep untuk mengatasi pandemi dan resesi ini, karena ini dua sekaligus. Itu adalah aggressive spending dan aggressive lending. Nah untuk aggressive spending, pemerintah butuh uang banyak. Nah uang banyak ini mau dicetak dari mana? Diperoleh dari mana? Untuk sementara alternatifnya adalah utang. Ya karena pajak
mengalami penurunan. Ya. Terus untuk aggressive lending, untuk minjam itu berarti restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ya harus berjalan dengan baik. Jangan yang direstrukturisasi perusahaan-perusahaan yang memang dari sononya sudah tidak sehat. Ya. Perusahaan-perusahaan zombie, setengah mayat hidup itu. Nah, itu sebabnya tadi kenapa saya memikirkan tax amnesty, karena kita pernah memiliki pengalaman tax amnesty 2016-2017. Saat itu ada yang namanya deklarasi dan repatriasi. Deklarasinya cukup sukses dengan tebusan 2, 3 sampai 5%. Repatriasinya yang tidak sukses. Karena saat itu disampaikan ada uang orang Indonesia 12.000 triliun di luar. Ini kalau ini balik, ini hebat. Kami sudah mengatakan insentif untuk repatriasi harus lebih besar lagi. Nah, insentif saat itu kurang besar. Nah, kalau tax amnesty jilid 2 memberi insentif repatriasi yang lebih besar, mereka go home, back home gitu kan. Siapa tahu demikian, tapi sekali lagi ini harus dianalisis secara matang, ya. Kita coba tanya nih kemungkinannya sama Mas Justinus. Iya Mbak Mano, tentu semua usulan akan kita diskusikan, kita lakukan assessment dan nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Tapi dari sisi momentum tadi Pak Peter juga menyampaikan, sebenarnya saat ini sudah ada subklaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur pembebasan pajak atas dividen dan penghasilan lain yang direpatriasi dan diinvestasikan kembali. Sebenarnya ini momentum yang baik juga, dan Februari nanti PP-nya akan terbit, jadi sudah ada kepastian hukum untuk diimplementasikan segera di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan jangka pendek, termasuk skema-skema relaksasi yang memang sudah diberikan dan akan dilanjutkan. Jadi saya sepakat, ini semua harus kita akses dengan baik supaya momentumnya tepat, tapi kita coba, kebijakan yang sudah ada, kita harapkan ini dapat berdampak positif, dan mudah-mudahan cukup menjawab kebutuhan dari tadi Pak Hendrawan sampaikan, dari mereka yang masih ragu untuk merepatriasi. Dengan kebijakan ini, apalagi ada SWF atau LPI, ini kesempatan yang sangat bagus karena wadahnya sudah kita siapkan, sehingga bisa win-win dengan pemerintah. Kita mendapatkan fresh money, sedangkan mereka juga para wajib pajak mendapatkan imbal hasil yang memadai karena ada instrumen yang dikelola lebih kredibel. Lalu apakah ini sudah cukup untuk bisa mendorong dan meyakinkan agar spendingnya ini bertambah, termasuk juga supaya investor yang nantinya akan masuk melalui SWF ini juga makin yakin? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita balik nanya lagi nih ke Pak Peter. Pak Peter tadi sudah dengar ya, harus out of the box, dan ternyata akan ada assessment lanjutan karena masukan ini penting supaya kita bisa keluar dari resesi dan pandemi. Gitu Pak Peter ya, cukup? Atau ada tambahan lagi? Sebelum nanti saya tanya ke Kemenkomarifes untuk bisa mendorong dan meyakinkan investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Ya kalau hanya dicatat-catat ya. Bukunya sudah penuh. Yang paling penting itu adalah ya seperti saya sebutkan tadi, memang dipersiapkan. Nah, utamanya lagi adalah pandeminya dulu nih. Ya. Percepatan. Percepatan untuk melaksanakan menanggulangi pandemi ini kan menjadi sangat kunci. Ya. Benar-benar kita sudah ada yang disebut game changer-nya, ada vaksin, ya. Tapi vaksin itu sudah disebutkan, vaksin itu tidak bisa dia jalan sendiri, ya, tanpa penguatan di pelaksanaan protokol kesehatan juga percuma. Ya. Seharusnya kan vaksin itu dilaksanakan ketika melandai. Justru kita memaksakan diri kan vaksinasi ketika justru angkanya sedang memuncak. Ya. Nah ini banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ya dalam rangka agar supaya meyakinkan benar bahwasanya vaksinasi ini merupakan tanda kutip game changer tadi, meyakinkan bahwasanya ini game changernya menjadi benar-benar efektif, sehingga harapan kita dalam bulan-bulan ke depan angka kasus COVID ini benar-benar akan menurun, karena itu yang akan memberikan percaya diri kita bahwasanya ketika
kasusnya turun, pandemi ini diyakini benar-benar nanti akan bisa berakhir pada tahun ini, perekonomian kita akan bisa bangkit kembali. Jadi ibarat kalau kita nyuntik ini pas kadarnya, pas tempatnya. Jangan yang sakit tangannya, yang disuntik kakinya gitu ya. Kita coba tanya dari Kemenko Marifest, Mas Seto. Ini tadi sudah ada masukan-masukan. Silakan tanggapan dari Anda. Iya, terima kasih Mbak Mano. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Peter ya. Jadi memang krisis yang disebabkan oleh pandemi ini penanganannya berbeda dengan krisis yang disebabkan oleh misalnya yang di 2009 itu properti sektor krisis atau debt crisis kita di 97 ya. Kita tidak bisa lagi hanya sekedar misalnya bagi-bagi uang segala macam ke seluruh sektor, nggak bisa. Tapi memang harus lebih targeted. Jadi ketika pandemi yang sekarang ini berlangsung, kita harus lihat sektor-sektor mana saja yang membutuhkan insentif ini dan apa insentif yang dibutuhkan. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita memberikan dana bansos untuk orang-orang yang masyarakat miskin yang memang kehilangan pekerjaannya atau daya belinya tiba-tiba hilang karena kena PHK dan segala macam. Saya pikir ini adalah satu fokus dan prioritas yang sangat penting. Nah, untuk sektor perusahaan, ketika demand-nya itu hilang, saya pikir kalau mau dikasih modal kerja pun juga tidak akan efektif gitu, karena demand-nya tidak ada gitu. Jadi apa yang diperlukan untuk sektor usaha adalah bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan hidup selama masa pandemi ini. Apakah itu melalui restrukturisasi, ataupun tadi mungkin Bu Yani yang waktu itu sempat dibicarakan dengan Kadin, adalah modal kerja untuk membayar gaji agar perusahaan bisa mempertahankan tenaga kerjanya. Saya pikir ini juga sangat penting, walaupun Bu Yani, saya juga mendapatkan banyak aduan implementasi untuk memperoleh modal kerja ini susahnya setengah mati juga gitu. Proses birokrasinya juga sangat panjang. Saya pikir ini yang nanti dari sisi pemerintah kita perlu perbaiki. Yang terakhir tadi soal timing, memang yang disampaikan Pak Peter juga sangat baik, bahwa ya ketika nanti pandeminya terkontrol, kita lihat secara global juga pandeminya ini bisa dikendalikan dengan baik, maka stimulusnya ini juga sudah harus bergeser kepada bagaimana perusahaan-perusahaan, sektor-sektor swasta itu bisa bergerak untuk kemudian memanfaatkan peningkatan demand, karena masyarakat ini ya bisa lebih beraktivitas lagi. Kalau saya lihat Mbak, yang terjadi sekarang adalah kelas menengah ke atas itu tidak mau spending gitu. Indikasinya apa? Dana pihak ketiga di perbankan itu tumbuh cukup tinggi dan larinya kemana? Larinya ke deposito gitu. Jadi artinya tadi yang saya sebutkan precautionary motifnya ini masih tinggi gitu. Jadi mereka tidak mau spending segala macam. Sementara ekonomi kita hampir 60% itu digerakkan oleh sektor konsumsi gitu. Jadi ini penanganan pandemi saya pikir ini sangat penting. Tadi yang saya sampaikan, kita butuh kerjasama juga dari masyarakat, dari sektor usaha untuk kita mari sama-sama mematuhi PPKM-nya ini. Yang terakhir tadi yang out of the box, saya pikir ada peluang-peluang kita untuk tetap masih bisa tumbuh Mbak, mengembangkan sektor-sektor usaha kita yang lain. Yang saya sampaikan sekarang kan di seluruh dunia ini lagi booming yang namanya green product, yang namanya renewable energy, mobil listrik itu lithium baterai gitu, yang saya kira tidak semua negara punya sumber daya yang seperti yang kita miliki saat ini. Jadi selama ini masih pandemi, orang lain lagi sibuk yang lain, ya ayo ada investor yang mau masuk, kita kembangkan yang lain-lain, karena saya pikir ini kan dampaknya jangka panjang ya. Kalau kita bicara ya optimis tapi tetap hati-hati, ya pandemi nanti kan ini at some point akan berakhir, ya kita akan lihat nanti pertumbuhan dalam jangka panjang ini juga meningkat. Saya pikir optimisme ini yang juga dilihat oleh para investor SWF Mbak, karena kalau mereka investasi di jalan tol, mereka lihat horizonnya itu 10-30 tahun ke depan. Artinya kalau mereka masih mau masuk ke Indonesia, maka potensi investasi di Indonesia, ekonomi Indonesia ini masih cukup atraktif. Baik. Saya pikir itu Mbak. Baik Bapak Ibu, terima kasih, harus tetap sehat karena pandemi sepertinya masih belum akan berakhir besok ataupun minggu depan ataupun bulan depan. Jadi kita harus tetap sehat supaya paling tidak kita bisa berkontribusi untuk negeri ini, memberikan masukan agar pertumbuhan ekonomi ini bisa terus maju. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih Mas Yusnus, terima kasih Pak Peter, terima kasih Prof. Hendrawan, dan juga terima kasih Bu Yani. Mudah-mudahan ini pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan masukannya bisa makin konkret agar pemerintah ini bisa terus lari supaya pengusahanya nggak makin tercecer-cecer. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Saya beri kita pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Saya kira juga.